Halo kawan Kaliber, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Meskipun kondisi politik kita hari ini dan mungkin ke depannya dalam beberapa hari ini tidak baik-baik saja. Masa akan berunjuk rasa mulai hari ini untuk menentang hasil rapat paripurna DPR kemarin yang menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita akan bahas apa saja di pinggiran isu ini dan apa saja dampak nanti yang akan terjadi pertentangan antara putusan MK dengan hasil paripurna DPR. Masih bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Yadi Wahyudi dan kawan Kaliber semua, semoga kita tetap semangat, kita tetap punya harapan untuk menjaga kewarasan, untuk membuat negara ini menjadi lebih baik, lebih adil, lebih makmur untuk semua ya. Maka itu Kaliber hadir untuk mengedukasi masyarakat, untuk memastikan tidak ada hoax di sini, supaya kita betul-betul bisa mengawal program-program pemerintah untuk mementingkan rakyat, bukan kelompok tertentu, bukan orang tertentu, bukan keluarga tertentu. Dan seperti Mas Edi sampaikan tadi, situasi perpolitikan kita semakin memanas dan hari ini akan mulai banyak demonstrasi di berbagai tempat, bahkan di berbagai kota ya. Ya, mudah-mudahan suara rakyat ini memang betul-betul yang menjadi didengar oleh semua pihak gitu. Jadi yang dilakukan, yang dilaksanakan adalah kepentingan rakyat, bukan Ya, kelompok tertentu. iya. Banyak Mudah- orang yang marah, tapi ada juga beberapa orang yang pasrah. Tapi kita harus tetap kritis untuk melihat situasi yang terjadi sekarang ini. Ya, Saya hari ini ambil dari kompas.com, Mas. Terang benderang demi kepentingan anak-anak Jokowi. Dulu MK diikuti, kini dikangkangi. Baru sehari usai Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 60 garis miring PUU 22 garis miring 2024 mengubah ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah atau pilkada dan melalui putusan nomor 70 PUU garis miring 22 garis miring 2024 mengatur soal penghitungan batas usia calon kepala daerah. Badan Legislasi atau Balek DPR langsung tancap gas membahas revisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Bahkan dalam rapat pleno yang digelar hari Rabu, Balak menyepakati rancangan undang-undang pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna agar disahkan menjadi undang-undang. Sayangnya Balak tidak mengikuti norma yang telah diputus oleh MK. Sebaliknya, yang menjadi rujukan adalah putusan Mahkamah Agung atau MA tentang penghitungan batas usia pencalonan kepala daerah. Dalam rapat pleno yang disepakati 8 fraksi DPR tersebut, ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan juga tetap berlaku untuk partai politik di parlemen. Sementara itu, pengurangan ambang batas yang diputuskan MK hanya berlaku untuk parpol yang tidak berada di parlemen. Pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut langkah DPR mengebut revisi Undang-Undang Pilkada pasca terbitnya putusan MK nomor 60 dan 70 tidak ubahnya sebuah kegilaan. Nah, ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri. Bivitri mengatakan putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh parpol di parlemen yang kemudian dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perpu atau apapun. Jadi sebetulnya putusan MK kemarin kan sudah tetap dan mengikat dan harus diikuti oleh semua lembaga negara. Tapi berusaha direvisi oleh DPR dalam waktu 60 menit kemarin. ya, intinya kita semua ini bagian dari pendidikan politik ya. Posisi Mahkamah Konstitusi, putusannya itu adalah final dan mengikat. Artinya nggak bisa diutak-atik lagi. Itu juga yang membuat keputusan MK waktu meloloskan Mas Gibran untuk berkontestasi dalam Pilpres, itu nggak ada yang ngotak-ngatik. Walaupun di MK-MK terbukti ada pelanggaran etika berat, kan? Tapi tetap tidak mengubah keputusannya.
Karena kita semua berusaha menjaga marwah Mahkamah Konstitusi kita. Poinnya di situ, walaupun dalam prosesnya terbukti ada pelanggaran etika, tetapi kita tetap hormati dan keputusannya menjadi final dan mengikat. Ya, keputusannya nggak bisa dirotak lagi sehingga terpilihlah Mas Gibran sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang ini justru ada upaya untuk membuat keputusan MK itu tidak final dan tidak mengikat. Kenapa di situ? Kalau melihat artikel ini kan semua karena kepentingan dari putranya Pak Lurah nih, putra bungsunya Pak Lurah nih. Kan jadi ini problemnya buat kita, Mas. Kita tuh kita semua ya, bukan hanya Mas Edi dan saya. Rakyat Indonesia kan nggak ada kepastian hukum jadinya. Ya, Ya kan? Kalau kalau kemarin begitu, kenapa sekarang begini? Padahal hukum itu kan harusnya pasti dong, nggak bisa diotak-atik sesuai dengan kepentingan, apalagi kepentingan kelompok tertentu, orang tertentu, keluarga tertentu. Nah, disinilah yang membuat masyarakat tentunya marah dan mungkin sudah sampai pada puncaknya ya. Informasi yang saya dapatkan hari ini ada di Jakarta sendiri ada 3 tempat di mana masyarakat akan unjuk rasa. Yang pertama di gedung DPR, itu terutama dari teman-teman buruh dan juga mahasiswa ya. Itu informasi yang saya dapatkan. Kemudian ada lagi di KPU, dan yang cukup menarik ini di MK. Di MK ini akan dihadiri oleh rata-rata tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, Mas. Ada Romo Fran Magnisuseno di sana, ada Bivitri Susanti, ada Saiful Mujani, ada Mbak Heni Supolo, ada Prof. Sulistiawati Irianto, dan Ray Rangkuti, banyaklah tokoh-tokoh Ubaidillah Badrun, banyak yang muncul ke sana, dan ini membuktikan memang sepertinya rakyat Indonesia sudah habis kesabarannya melihat yang namanya peraturan, yang namanya undang-undang, keputusan MK itu semua diotak-atik sesuai dengan kepentingan kelompok atau bahkan keluarga tertentu, orang tertentu. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Jadi kita kita melihat bukan dari sisi orangnya ya, tetapi kita melihat dari kepentingan bangsa. Kalau memang bangsa ini yang harus diutamakan, nggak bisa kita mementingkan orang tertentu. Itu yang kita dorong terus supaya masyarakat yang lain juga menyadari, aware, jangan apolitis kan gitu, jangan menganggap ini adalah hal yang biasa. Ini adalah hal yang betul-betul luar biasa. eh, apa Bahkan istilahnya ini kenapa keputusan MK dikangkangi ya kan gitu. Judulnya Kompas ini kan juga menarik ya, terang benderang demi kepentingan anak-anak Jokowi. Dulu MK diikuti, kini dikangkangi kan, jadi beda-beda Mas, nggak ada kepastian hukum kan. Itu yang itu yang menjadi concern kita semua, karena juga hanya beberapa jam ya dari keputusan MK ini, langsung wakil-wakil kita di Badan Legislatif, di DPR RI, itu langsung berupaya untuk mengesahkan undang-undang pilkada yang baru. Nah, menariknya kemarin kebetulan saya juga ada kegiatan di DPR, Mas. Jadi bersama dengan rapat balik jam 10 itu, saya juga ada kegiatan di DPR. Jadi dengar-dengarlah bagaimana ternyata surat dari Presiden kepada eh, apa namanya badan legislatif ini itu sudah dikirimkan dari awal tahun, Mas. Dari awal tahun untuk mengenai revisi Undang-Undang Pilkada ini, tetapi tidak ada langkah apapun. Nah, begitu ada putusan MK langsung dikebut nih. Dan sepertinya hari ini akan diparipurnakan dan akan diketok palu, disahkan, di mana semua keputusan MK tadi, yang misalnya kemarin kan kita sudah bahas, mulai dari masalah usia calon kepala daerah.
itu akan dikembalikan lagi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Padahal keputusan Mahkamah Agung itu tidak final dan tidak mengikat. Yang final dan mengikat itu hanya putusan MK, kemarin sudah keluar di sana. Kemudian lagi putusan mengenai eh, prosentase suara bagi parpol yang akan mengusung calon kepala daerah. Itu juga akan diubah lagi. Dan ini sebetulnya nggak boleh. Nah, ini yang menurut saya kita di Kaliber juga ingin mengedukasi masyarakat seluas-luasnya untuk mengetahui sebetulnya kondisinya apa, ya kan? Dan betul-betul ini dalam kondisi bahaya, Mas. Kan kita bisa lihat juga di medsos itu sudah muncul gambar-gambar apa Garuda menarik Biru, itu apa? Garuda Biru, Ya, Garuda Biru itu panggilan darurat. panggilan darurat itu memang kondisi kita dalam keadaan darurat karena betul-betul kita tidak punya kepastian hukum sama sekali. Undang-undang kita diubah-ubah sesuka hati untuk mengakomodir kepentingan orang tertentu, keluarga tertentu, kelompok tertentu. Nah, ada berita menarik juga sebetulnya, Mas, di mana untuk urusan ini ternyata anggota atau majelis hakim MK, Mahkamah Konstitusi, itu dilarang berkomentar. Entah siapa yang melarang kan gitu, tetapi proses bagaimana keputusan MK-nya itu terjadi sampai sekarang ada upaya untuk mengubah putusan MK itu melalui DPR, itu eh, hakim-hakim MK dilarang untuk berkomentar. Nah, pertanyaan kan yang melarang itu siapa dan kenapa? Itu masih jadi misteri, tapi ini bagian dari informasi yang masyarakat luas perlu tahu dan kita berupaya untuk mengedukasi, tidak menyebarkan hoax ya. Tidak ada pretensi apapun, tidak ada kepentingan pribadi saya, Mas Edi, tapi ya supaya masyarakat paham lah apa yang terjadi sekarang. Dan kalau kita melihat sejarah, apa yang dimulai demonstrasi hari ini, unjuk rasa hari ini, karena yang saya dengar juga nggak hanya di Jakarta, Mas, Jogja juga sepertinya rame. Saya Ya, nggak tahu di daerah lain apakah sudah ada infonya. Reformasi jilid 2 bisa terulang kembali. Karena betul-betul masyarakat sudah fed up lah, sudah apa di ambang batas kesabaran melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Gitu, Mas. ya. Ini apa yang diputuskan oleh DPR lewat paripurna kemarin itu memang jelas. Paripurnanya baru hari ini, Mas. Oh Kemarin ya, baru di yang, baliknya. yang kemarin balik itu sudah jelas menguntungkan anak Jokowi, Kaisang, yang tadinya oleh MK itu eh, tidak melewati ambang batas usia, kemudian balik membalikkan lagi menganulir melewati apa namanya sesuai dengan batas usia karena sesuai dengan perintah MK kemarin. Ini sebetulnya yang saya heran. DPR ini mewakili rakyat atau mewakili keluarga Jokowi. Nah, itu Ini, ya ini bukan sebetulnya provokasi, tapi kenyataannya kan begitu. ya tanda tanya kita semua kan sebetulnya. Apa sih untungnya juga untuk hanya meloloskan satu orang? Kan kita sudah bahas kemarin kan. Ya, Keputusan yang seperti ini itu dari sekian puluh juta anak muda kan gitu. Yang diuntungkan itu hanya satu orang. Kenapa harus sampai mengubah undang-undang, ya kan? Sesuatu yang kita sudah sepakati bersama, ini harus diubah hanya untuk mengakomodir satu orang yang kebetulan putra presiden. Apa manfaatnya buat kita gitu loh. Buat kita rakyat Indonesia ini, apakah memang orang ini begitu hebatnya, punya rekam jejak yang memang betul-betul kalau sampai nggak jadi kepala daerah, itu Indonesia yang rugi misalnya. Itu bisa menjadi alasan. Tapi kan kita tidak menemukan itu. Kita belum pernah melihat sebetulnya rekam jejak beliau ini apa dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang apapun lah. Bahkan termasuk mungkin bisnis pun kan bukan menjadi seorang tokoh yang misalnya mampu membuat startup yang menjadi dekakorn seperti waktu dibicarakan oleh bapaknya kan bagaimana unicorn dekakorn itu
dibentuk kan tidak seperti itu. Jadi sebetulnya kenapa harus memaksakan hanya satu orang ini saja? Nah, itu Nah, yang membuat ya, masyarakat marah kan terhadap wakil-wakil kita, terutama yang berada di badan legislasi ini. itu yang kedua, Mas. Yang pertama justru kalau misalnya MK kemarin itu sudah memberi keleluasaan ya, keringanan bahwa parpol itu bisa mengusung calonnya itu hanya kalau di DKI ukurannya 7,5%, yang dari 20%. Kalau 20% susah, harus koalisi ini itu. Kalau dengan 7,5%, banyak parpol yang bisa mengusung calonnya sendiri di kepala daerah. Tapi partai politik sendiri itu nggak mau diperingan oleh MK itu. Mereka mintanya yang sulit. Mereka mintanya yang susah berkoalisi karena harus memenuhi ambang batas 20% ini. Ini ada otak nggak gitu ya, kasarannya ada otak nggak ada nurani nggak, atau demikian takutnya pada sosok Jokowi mau diapain, mau dipenjara. Kalau Jokowi terguling misalnya, mereka bebas kok dari penjara, bisa dibebaskan sama pemerintah yang menggulingkan itu. Siapa pemerintah? Rakyat, mudah-mudahan rakyat nanti bisa mengatasi semuanya ini Ya, rakyat benar-benar. jadi emang ini ibaratnya, ya kan? Kalau kemarin sebelum keputusan MK, parpol-parpol ini kan dipenjara, Mas. Ya kan diikat lah, dipenjara kan gitu. Karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, bahkan harus ngumpul menjadi satu koalisi besar, ya kan? Seakan-akan nggak punya pilihan lagi. Jadi kan ibaratnya mereka di penjara. Nah, keputusan MK itu kemarin mengeluarkan mereka semua dari penjara kan. Sekarang bebas bisa bisa ngusung kadernya masing-masing. Tapi ternyata parpol-parpol ini yang wakilnya ada di DPR justru lebih milih di penjara daripada merdeka. Kan Ya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya sangat aneh dan tentunya yang rugi adalah kita sebagai rakyat. Karena tadi kan, bayangkan kalau wakil-wakil kita lebih milih di penjara, artinya lebih taat pada kelompok tertentu, pada orang tertentu, dibandingkan dengan suara rakyat yang mereka harusnya merdeka, ini sudah tidak pada tempatnya lagi. Jadi kembali wajar kalau rakyat marah, dan kita dukung terus upaya-upaya untuk mengembalikan kewarasan bernegara. Cuman itu kepentingan kita, Mas. Kita nggak punya agenda-agenda lain ya, hanya sebatas kita hanya ingin negara ini waras, negara ini betul-betul mementingkan kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu, orang tertentu, atau keluarga tertentu. ya. Kejadian-kejadian belakangan ini juga menjawab kenapa kita bisa dijajah 3,5 abad oleh VOC dan Belanda itu kayak gitu itu. Karena rakyat kita lebih suka di penjara daripada merdeka. Sudah dikasih kemerdekaan nggak mau, saya minta di penjara aja. Saya minta dikekang aja sama penjajah, begitulah. Di parpol-parpol sekarang juga begitu. Mending mereka ada di bawah telapak kaki penguasa yang sekarang ini daripada mereka bebas menentukan pilihannya sendiri, bebas menentukan sikapnya sendiri. Nah, kita tunggulah bagaimana hasil dari aksi unjuk rasa besar-besaran yang hari ini atau entah berapa hari ke depan nanti. Bahkan Partai Buruh sudah bertekad akan berperang sampai kiamat. Ya, Di, tetapi juga memang tidak semudah itu ya, Mas. Karena gini, saya juga dengar dari beberapa kelompok mahasiswa lah yang selama ini sebetulnya punya niat untuk melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya lah kan. Harusnya memang adik-adik mahasiswa kita ini yang lebih kritis ya kan, yang lebih punya waktu, yang tidak punya eh, apa ya, tanggungan-tanggungan lah, yang harus mikir bagaimana hidup dan lain sebagainya, karena mereka kan baru mulai mulai masih belajar lah istilahnya begitu. Tapi kan nggak gitu muncul. Infonya ya setiap kali mereka mau maju itu mereka dipecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang memang diintimidasi, ya kan, bahkan ditangkepin ini apa, ya dengan berbagai alasan lah kan gitu. Tapi ada kelompok juga yang disuplai macam-macam.
Artinya diberikan anggaran, bahkan ada yang infonya ditawari jabatan, ya kan? Ya seneng aja lah, namanya anak mahasiswa belum punya duit tiba-tiba dikasih jabatan, ada duitnya banyak ya. Nah ini yang justru malah membuat mereka akhirnya bentrok sendiri antar mahasiswa nih, karena ya masing-masing punya kepentingan kan. Nah ini yang sebetulnya tadi Mas Edi sampaikan, ini siasat strategi yang dilakukan oleh VOC yang disebut dengan divide impera. Jadi politik adu domba itu ternyata 2024 itu masih bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ini membuktikan kalau bangsa ini belum cerdas ya. Nah, karena sudah 400 tahun lebih kan, tetapi tetap bisa menggunakan pola yang sama. Nah, ini bagian dari kenapa kali berhadir, kita berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ya, itu kawan Kaliber. Jadi mari kita berpikir kritis, menggunakan akal dan nurani kita. Antara putusan MK dengan sikap DPR yang menolak atau akan menganulir putusan MK ini, bagaimana kita harus bersikap gitu. Sekarang ini banyak tokoh yang meminta media massa untuk tidak lagi netral, harus berpihak pada kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Kebenaran menurut konstitusi. Kalau misalnya lembaga-lembaga konstitusi atau lembaga-lembaga negara yang formal tidak bisa berjalan, ya parlemen jalanan yang akan beraksi. Gitu. Ini sudah benar-benar panggilan darurat memang untuk rakyat kita ini. Terima kasih Mas Indra, masih ada tambahan? Cukup, yang penting kita menyemangati semua pihak untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara rakyat, dan kita memang butuh kepastian hukum, kepastian bernegara, bernegaranya itu waras, itu yang kita dorong. Jadi kita memberikan semangat bagi berbagai pihak yang turun ke jalan hari ini, dan mungkin hari-hari berikutnya, kita akan mendukung terus dari udara nih Mas, info-info apa yang bisa kita share, akan kita share melalui podcast Kaliber kita ini. Ya, terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Jangan lupa selalu menggunakan akal sehat dan berpikir kritis. Sampai jumpa. Sampai jumpa.